Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini saya akan membawakan kisah akhir pendakian dengan judul Kualat Gunung Merapi, di mana semua misteri dan kejanggalan-janggalan akan terungkap di part paling akhir ini. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita akhir ini. Suara ayam berkokok membangunkan tidur lelapku. Suara alarm HP ku ternyata. Aku kira seekor ayam bisa mendaki begitu jauhnya hingga mencapai pasar bubrah. Memang sengaja aku pasang nada kokok ayam supaya terdengar klasik. Jam yang tertera di layar HP ku menunjukkan angka 4:10. Teman-teman satu tendaku semuanya pun masih tertidur pulas. Entah apa yang diimpikan Kucai, mulutnya terbuka dan kadang tertawa kecil tanpa sebab. Nyawaku masih belum berkumpul semua. Sebagian masih terbang di awang-awang, belum sepenuhnya masuk kembali ke dalam tubuh ini. Aku pun terduduk dengan sleeping bag yang menyelimuti kakiku. Aku ambil kuplukku di pojokan tenda yang terlepas ketika aku tidur. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Semalam, dalam keadaan sadar tidak sadar, samar ku dengar suara Ega yang meminta maaf kepadaku. Kasihan juga dia. Siapa tahu dia memang mengakui kesalahannya, dan mungkin sekarang dia lagi tertidur di luar. Aku segera melorotkan sleeping bagku dan segera menyembulkan kepalaku memeriksa keberadaan Ega di luar. Loh, kemana dia? Aku tidak melihat Ega. Melihat suasana di luar tenda, seketika bulu kuduku meremang hebat. Aku tidak lagi melihat pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di sana. Pasar itu sudah raib bak ditelan bumi. Di sana hanya menyisakan tenda para pendaki lain yang masih dalam kondisi tertutup. Udara dingin mencengkeram wajahku, indera penciumanku sedikit terhalangi. Ingin rasanya aku bangunkan Yoyo dan yang lainnya untuk segera ngopi bareng dan ngudut bareng, supaya tubuh ini terasa lebih hangat. Urusanku belum selesai dengan Ega. Ku geserkan keril yang menghalangi mulut tenda. Ku pakai kaos kaki, kemudian ku siapkan otot-otot kakiku untuk beranjak keluar tenda, memeriksa keberadaan sahabatku Mulki itu. Ega. Aku sedikit mengeraskan suaraku sembari memutar badan 360 derajat. Ku harap yang semalam meminta maaf di samping tendaku itu memang benar-benar Ega, bukan Ega yang kulihat terpasung di jajakan salah satu pedagang di pasar setan semalam itu. Ega. Aku terus memanggil namanya, berkeliling sekitaran tenda, namun Ega tetap tidak ada. Kuputuskan untuk kembali ke tenda, membangunkan teman-temanku untuk segera bersiap naik ke puncak gunung. Dari mana lu, Dip? Ternyata Ibang sudah terbangun. Matanya masih sepet. Gue nyari si Ega. Gue denger pas malam dia bilang minta maaf di pinggiran tenda kita. Ibang hanya terdiam. Awalnya aku sangka dia akan berontak seperti kejadian di pos 2. Kali ini dia tertunduk. Beberapa kali dia memejamkan mata sembari menghembuskan nafas yang panjang. Kenapa, Bang? Tanyaku. Dia juga datang ke mimpi gue, minta maaf juga, jawabnya. Dahiku mengkerut, kubungkukkan
badan seraya menatap matanya yang terpancar keseriusan. Berbeda dengan Ibang, yang kualami semalam memang benar-benar nyata terdengar. Di mimpi itu gue keluar tenda. Gue lihat di luar si Ega udah duduk nungguin. Muka dia banyak banget luka. Kemejanya juga udah compang-camping. Dia minta maaf terus ke gue sambil nangis. Gue jadi kasihan lihatnya. Tutup Ibang. Aku mengusap wajahku. Apa yang dilihat Ibang dalam mimpinya sama dengan apa yang kulihat olehku sewaktu aku melihat Ega yang terpasung. Bang, coba bangunin si Kucai sama si Gundil juga. Kita tanya, siapa tahu mereka juga dimimpiin si Ega. Sekalian bangunin buat siap-siap ke puncak, pintaku kemudian. Ibang dan aku membangunkan Kucai dan Gundil. Namun entah makhluk apa yang mendekap Kucai, ia susah sekali dibangunkan. Berbeda dengan Gundil, dia seketika terbangun ketika aku menepuk kakinya. Ibang berinisiatif mengambil air segenggam, lalu dicipratkan ke wajah Kucai. Ternyata acara itu berhasil. Kucai terperanjat, mukanya pun kesal. Kampret, apa-apaan sih lu? Kucai pun menggerutu sambil mendorong Ibang. Bangun, kita ke puncak. Ibang menimpal. Dil, Cai, kalian dimimpiin Ega enggak? Aku langsung masuk ke inti pertanyaan. Kompak, Kucai dan Gundil menggelengkan kepalanya. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku dan Ibang. Mereka semua hanya terdiam. Kucai menggaruk lehernya. Dia bilang, udah, gak usah dipikirin. Kami merenung sesaat. Beberapa pertanyaan mencemaskan hinggap di kepalaku. Bagaimana kalau itu pertanda buruk bagi Ega di luar sana? Beberapa menit sudah waktu hilang percuma gara-gara melamun Ega. Hampir saja aku terlupa tujuanku untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Gue bangunin si Yoyo dulu, ucapku kemudian. Aku beranjak keluar tenda, melangkahkan perlahan menuju tenda Yoyo. Bangun, bangun. Yuk Ki, Desti, ayo kita siap-siap, seruku dari luar tenda. Tak lama pintu tenda terbuka. Mulki yang membukanya. Kulihat ke dalam. Di tendanya itu hanya berdua. Aku lagi-lagi tidak melihat si Yoyo. Loh, si Yoyo belum balik juga? Belum, Dip, jawab Mulki. Kemudian Mulki membangunkan Desti yang masih tertidur pulas. Mesranya Mulki membangunkan kekasihnya itu membuatku harus menahan rasa iri. Nasib memang nasib. Apa harus ku belai pasir yang aku duduki ini dan kuciumi layaknya mencium kekasih. Bisa-bisa sepulang aku dari pendakian ini, aku dibawa ke rumah sakit jiwa oleh teman-temanku. Kemana Yoyo? Lama sekali dia meninggalkan tenda. Aku kembali teringat dengan Simbah. Dia yang mengatakan ada desa di belakang puncak ini. Apa mungkin Yoyo benar-benar ke sana? Aku kembali berdiri. Debu-debu yang menempel di celanaku aku singkirkan. Aku akan mencarinya, sekaligus mengobati rasa penasaranku tentang desa itu. Kemana, Dip? Tanya Mulki ketika langkahku kuputar menuju belakang tenda. Nyari si Yoyo dulu, ucapku tanpa menoleh padanya, terus melangkah menjauhi tenda. Sebelum pergi menuju desa misterius itu, terlebih dahulu aku akan menyisir di setiap tenda pendaki lain. Siapa tahu Yoyo mampir di sana. Aku berjalan menyisir setiap tenda, meskipun ada beberapa yang sudah terbuka dan pendaki lain tengah bersiap. Masih banyak pula tenda yang masih tertutup dalam keadaan gelap. Yoyo. Aku terus memanggil namanya, berharap Yoyo tidak benar-benar pergi ke desa itu.
"Iya, ada apa?" Ada yang menjawab seruanku dari dalam tenda. Langkahku terhenti, menunggu orang yang menjawab keluar tenda. Beberapa saat kemudian, keluarlah seorang laki-laki yang tak kukenal keluar dari dalam tenda. "Manggil saya, Bang?" Laki-laki itu bertanya. "Oh, maksud saya Yoyo teman saya." Aku sedikit menahan malu, karena ternyata dari sekumpulan pendaki itu ada yang bernama Yoyo. Kulanjutkan langkahku. Instingku mengatakan Yoyo memang tidak benar-benar ada di antara tenda-tenda itu. Akhirnya benar-benar kuputuskan untuk menyambangi desa misterius yang disebut-sebut Simbah dengan sebutan desa saya. Hingga di ujung tenda yang didirikan di area itu, kakiku tidak mampu lagi untuk menahan dinginnya udara yang sedari tadi menembus masuk melalui celah-celah kaos kaki. "Gue ambil sepatu dulu deh," ucapku kepada diriku sendiri. Sembari menahan dingin yang terus saja terasa, aku mempercepat langkahku. Hingga sampai di dekat tendaku, aku melihat satu pemuda yang tak asing, yang sedang berdiri di dekat plang papan pasar bubrah. "Itu Yoyo." Aku segera menghampirinya dengan sedikit berlari, meski kaki selalu amblas tertelan pasir. "Lu dari mana, Yo?" "Dari rumah Simbah." "Loh, desa itu benar-benar ada?" tanyaku yang heran. "Iya," jawabnya singkat. Lalu Yoyo merogoh sakunya, mengambil 2 batang rokok, 1 untukku dan 1 untuknya. Aku pun diberi pinjam koreknya untuk menyalakan rokok itu. "Jaga yang lain ya." Yoyo bersungut, memonyongkan bibir bawahnya seraya menatap langit yang mulai sedikit lebih terang. "Lu gak akan ikut ke puncak?" tanyaku. "Ikut. Terus?" "Jagain aja teman-teman kita. Kalau habis pendakian ini, lu mau ngajak mereka lagi kan mendaki gunung lain?" jawabnya. "Lah, lu mau kemana emang?" tanyaku tersentak. Matanya yang semula terus menatap langit, ia tundukkan sembari mematikan api rokok yang masih panjang itu. "Keluar negeri," jawabnya sambil tersenyum kepadaku. Tergurat 3 garis senyum di setiap pinggiran matanya itu. "Serius lu?" tanyaku kembali. "Iya, udah siap-siap ayo." Yoyo beranjak sambil sedikit memukul bahuku. Aku memang pernah mendengar keinginannya untuk ke luar negeri. Dia ingin bekerja di perusahaan IT yang berlokasi di Singapura. Memang kebetulan om dan tantenya tinggal di sana. Katanya gaji IT yang berbasis di luar negeri gajinya selangit, sehingga lumayan untuk membantu ekonomi keluarganya yang berkecukupan. Tapi apakah secepat ini? Aku mengikuti Yoyo dari belakang. Dia menghampiri tendanya, sementara aku singgah di tendaku. Aku melihat Ibang dan Kucai. Di antara keduanya sepertinya tengah ada perdebatan yang serius. "Si Kucai katanya mau naik ke puncak tusuk gigi, Dip," ucap Ibang mengerutkan dahi. Mendengar pengakuan itu, darahku berdesir. Aku sedikit terkejut karena tempat itu adalah tempat di mana seorang pendaki terpeleset lalu terjun bebas ke kawah hingga akhirnya tewas beberapa waktu lalu. "Apa-apaan sih lu, Cai? Lu gak tahu apa? Puncak itu pernah makan korban." Aku memarahinya. "Slow aja, Dip. Gue gak akan kenapa-napa. Gue penasaran aja pengen naik ke puncak itu." "Lu bisa jamin? Kalau lu kenapa-napa, kita juga yang repot. Ingat ibu lu, gak usah macem-macem deh, Cai." Aku terus menggerutu.
Pokoknya gue gak akan kenapa-napa, gue yakin, ucap Kucai bersikukuh dengan pendiriannya. Aku melihat wajah yang penuh keyakinan dari Kucai. Dengan berat hati, aku tidak bisa melarangnya lagi. Ya udah, ayo kita kumpul dulu, seruku sembari menahan kekesalan. Kami berkumpul di antara dua tenda. Seperti apa yang dilakukan di base camp, Yoyo memimpin doa. Guys, pendakian ini gak akan pernah bisa kita lupain. Sebentar lagi kita berdiri di tanah tertinggi gunung ini. Semua lelah akan sirna. Semua harap akan segera terkabul. Yoyo bertutur berbarengan dengan kepulan asap dari nafas yang ia hembuskan. Dari sini gue udah titip ke Dipta. Kalian mau mendaki kemanapun, percaya sama dia. Sekaligus ini pendakian terakhir gue bareng kalian. Lanjut si Yoyo, matanya menatap agak lama kepada Mulki dan Desti. Perkataannya membuat semua bingung. Ibang, Gundil, Mulki, dan Kucai saling memandang. Lu mau kemana sih Yo? Tanya Gundil. Mau keluar negeri dia. Kayaknya jadi mau menetap di Singapura. Aku menjawab pertanyaan Gundil. Santai aja kali Yo. Kalau lu balik ke Indo, sempet-sempetin aja mendaki bareng kita lagi, ucap Ibang sambil menepuk-nepuk bahu Yoyo. Yoyo hanya membalasnya dengan senyuman dan berkata, udah, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bukan hanya itu, lisan dan hati kami berkolaborasi memanjatkan doa mengharap keselamatan dari Sang Pencipta. Matahari masih sedikit malu-malu menunjukkan dirinya. Di balik desiran angin dingin yang membuatku bergidik, tatapanku tertuju fokus ke pijakan tertinggi Gunung Merapi. Berdoa selesai. Yoyo mengakhiri doa. Ia lalu menjulurkan tangannya ke tengah-tengah lingkaran, diikuti oleh aku dan yang lainnya. Semangat! Teriak Yoyo. Kami menjatuhkan tangan dengan cepat, melemparkan segenap rasa keraguan berganti dengan semangat yang tinggi. Yoyo menepuk bahuku. Kami berjalan beriringan. Tidak ada leader ataupun sweeper. Semua mata tertuju pada titik yang sama. Kontur pasir yang terus menelan langkah kaki sedikit menghambat. Padahal yang terlihat oleh mata puncak sudah terlihat sangat dekat. Namun apa daya, sebuah penglihatan hanyalah ilusi yang dapat menipu diri kami. Dip, yo, bentar, teriak Mulki dari belakang. Aku dan Yoyo menoleh. Desti nampak memegangi kepalanya. Segera aku berlari ke tempat mereka berdiri. Pusing, erang Desti. Wajahnya sedikit pucat. Mungkin Desti sudah banyak mengeluarkan darah. Aku khawatir. Jujur, ini yang aku khawatirkan jika membawa orang yang sedang haid. Bukan hanya mitos yang kupercayai, ada sedikit penjelasan ilmiah yang membuatku tidak mau membawa Desti ke sini. Balik ke tenda aja, Des. Tunggu di sana. Desti pun menatapku, lalu menatap Mulki. Tatapannya itu sama seperti sesaat sebelum Desti mengancam hubungannya dengan Mulki. Ah, terserah deh, gumamku dalam hati. Desti tetap ingin memaksakan. Mulki memintakan minum untuk kekasih egoisnya itu kepada Yoyo. Dengan sukarela, Yoyo memberikan botol minumnya kepada Mulki. Setelah Pangeran Mulki memanjakan ratunya, kami melanjutkan langkah. 1 jam waktu tempuh dari tenda ke puncak Merapi. Pemandangan indah dari matahari yang masih mulai terbit, dan pemandangan mengerikan dari kawah yang seakan ingin melahap tubuh-tubuh yang bengal
tersaji di sana. Lelahku luruh. Semua beban yang kupikul dari awal berangkat dari Bandung sirna sudah. Berganti kesenangan dan kebahagiaan yang tak dapat kulukiskan meski dalam kata. Ku pejamkan mata sejenak, menikmati setiap desiran angin kencang yang menerpa wajah kami. Indah sekali Tuhan, ajari kami menjaga keindahan ini. Jangan sampai negeri ini dirusak oleh tangan-tangan yang tidak pernah mengerti akan keindahan-Mu. Ajari kami menjaganya Tuhan, ajari kami menjaganya, ajari terus. Ku buka kembali mataku secara perlahan. Hamparan awan menggumpal-gumpal layaknya samudera dengan ombaknya. Ditambah warna putihnya diberi sedikit gradasi orange oleh cahaya matahari yang baru muncul. Aku pun menghampiri Yoyo. Yo, seneng banget gue bisa kesini. Makasih ya. Yoyo tersenyum sembari mengangguk. Habis ini kita mau ke gunung mana lagi yo? Oh iya, gue lupa habis ini lo mau ke Singapura kan? Lanjutku. Sebenarnya aku menahan kesedihanku, tapi seperti kata pepatah, seorang lelaki pantang menunjukkan dirinya sedang bersedih. Dalam duduknya Yoyo menatap langit. Dia berkata, gue mau ke bulan aja. Gue pengen tahu rasanya ngelihat indahnya bumi dari tempat yang lebih tinggi itu. Ye, malah bercanda lu. Aku mendorong bahunya. Matahari sudah menunjukkan dirinya dengan sempurna. Kulihat Kucai akan melancarkan aksinya, ditemani Ibang dan Gundil. Si Kucai mau kemana? Tanya Yoyo menyikut bahuku. Dia mau ke puncak tusuk gigi katanya, ucapku. Oh, hati-hati aja, ujar Yoyo. Woi, Cai, lu hati-hati ya. Aku meneriaki Kucai. Aku tidak ingin dia menerima hal pahit seperti pendaki yang sebelumnya terjatuh di sana. Oke, siap, teriak Kucai dari jauh. Aku kembali menatap indahnya samudra awan. Kuambil rokok yang ada di saku celanaku untuk kuhisap. Begitupun dengan si Yoyo. Sebenarnya aku mengakui merokok bukanlah hal yang baik. Namun apa mau dikata, aku sudah kecanduan. Pernah beberapa bulan lalu aku berhenti merokok karena pacarku dulu. Namun setelah aku putus hubungan dengannya, aku kembali merokok. Pesanku bagi kamu yang memang bukan perokok dan hendak mendaki gunung, masih banyak cara lain untuk sekedar menghangatkan badan, seperti meminum itang jahe atau makan mie instan. Dip, Mulki memanggilku. Dia tersenyum picik, matanya terus berkedip cepat. Aku tahu maksudnya. Belum puas lu manas-manasin gue. Mana? Sini HP lu. Lu emang sahabat gue yang pengertian, Dip. Makanya cari pacar dong. Jangan kalah sama mantan lu yang udah nikah. Hahaha. Tawa Mulki memekik telingaku. Kakiku menendang pantatnya. Tapi Mulki berhasil mengelak. Udah sana. Aku menggerutu. Aku selaraskan lensa kamera dengan pose mereka. Kuatur posisi mereka supaya terlihat bagus. Kebetulan kakakku adalah seorang fotografer, sehingga aku mengenali betul sedikit ilmu tentang seni potret. Terus kocokkan posisi mereka agar terlihat serasi dengan view samudra awan sebagai backgroundnya. Astaga, aku terkaget sendiri setelah melihat sebuah tangan pucat pasi. Aku terkaget sendiri setelah melihat sebuah tangan pucat pasi yang menghampiri di bahu Mulki. Tangan itu sama seperti tangan yang kulihat sebelumnya. Aku berniat akan meneriakinya, memberitahu
ada tangan yang menyampir santai di bahunya. Namun setelah kupalingkan mataku dari layar HP, dalam kenyataannya tangan itu tidak ada. Aku memeriksa kembali layar HP, dan benar, tangan itu memang sudah menghilang. "Bang Dipta, ayo cepetan!" teriak Desti sembari menyandarkan kepalanya menyamping di bahu Melki. Setelah beberapa jepretan yang kulakukan, aku mendengar riuh dari pendaki lain yang berlarian menuju satu titik, puncak tusuk gigi. Ya Tuhan, Kucai! "Ada yang jatuh, ada yang jatuh!" teriak salah satu pendaki yang tak kukenal. Tak pikir panjang, aku segera berlari menuju puncak yang membahayakan itu. Yoyo, Melki, dan Desti pun ikut berlari menghampiri titik yang sama. Sesampainya di kerumunan dan kulihat Gundil panik. Dia terus meneriaki nama Kucai. Benar kan apa aku bilang? Kami membelah kerumunan, memeriksa kondisi apakah Kucai sudah terjatuh jauh di dalam sana. Aku dilanda kepanikan. Apa yang harus aku katakan pada ibunya? Masa iya kejadian tahun lalu terulang kembali, dan kali ini menimpa saudaraku? Aku melihat Ibang seperti memegangi sesuatu di tepian jurang. Lalu aku mendekatinya. Syukurlah, ternyata Ibang tengah memegangi Kucai. Aku lantas meminta bantuan pendaki lain untuk menarik Kucai, lalu membawanya ke titik aman. Gue bilang juga apa? Aku memarahi Kucai. Dia hanya terdiam dengan nafas tersengal. Dengan rasa malu, aku berterima kasih kepada pendaki-pendaki yang membantu evakuasi kecelakaan Kucai. Hampir saja Kucai menjadi headline news di media-media negeri ini. Aku memutuskan untuk turun kembali menuju tenda. Semua menyetujui keputusanku. Aku rasa cukup. Sekarang waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing. Sampailah kami di tenda. Sesegera mungkin kami membereskan barang-barang, merapikan kembali ke dalam keril. Tak butuh waktu lama, kami semua bersiap untuk meninggalkan pasar Bubrah. Sejenak aku menghadap puncak Merapi. Dalam hati ini tak rela aku berpisah dengannya. Namun aku berharap suatu saat nanti dapat kembali ke tempat ini. Selamat tinggal Merapi. Kami melakukan koordinasi terakhir sebelum menuruni gunung. Dikomandoi oleh Yoyo, kami semua seksama mendengar arahannya. Yoyo memintaku untuk menjadi leader, sedangkan dia menjadi sweeper. Kali ini aku mempunyai rasa percaya diri yang tinggi menerima titah Yoyo. Rombongan kami mulai berarak turun, terus melangkah hati-hati untuk bisa selamat sampai di base camp. Kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika kami dihadapkan dengan jalur yang mempunyai kemiringan sangat ekstrim. Dengan cepat aku menuruni jalur pendakian. Turunan demi turunan itu kulewati dengan penuh kehati-hatian, hingga akhirnya aku merasa ada yang aneh dengan sekelilingku. Nampak asing, bukan seperti jalur pendakian yang kemarin kulalui. Aku memastikan dengan menoleh ke belakang. Kulihat Yoyo, Melki, dan Desti tidak ada. Hanya Gundil, Kucai, dan Ibang. Kepanikanku berusaha kuredam. Aku meminta semuanya untuk menunggu. Siapa tahu Yoyo, Melki, dan Desti masih berjalan di belakang dan segera menghampiri kami. Setengah jam kami menunggu. Yoyo pun belum juga datang. Kami pun tidak berpapasan dengan pendaki yang lain. Padahal saat turun dari pasar Bubrah tadi, rombongan pendaki lain ada yang ikut turun juga. Waktu semakin siang. Tidak mungkin bagiku untuk kembali ke atas, karena kalau begitu waktu akan terkuras banyak. Sedangkan Mas Irwan sepertinya sudah di jalan untuk menjemput.
Aku meyakinkan diri dengan melihat jalan setapak yang terdapat di hadapanku. Jalan itu terlihat normal, bukan jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Aku yakin jika menelusuri terus jalan ini, kami pasti menemukan jalan keluar. Aku memutuskan untuk terus merangsek masuk ke dalam jalan yang asing itu. Terus ku jejaki jalan yang kurasa normal untuk dilalui itu. Setelah beberapa lama kami berjalan, benar saja, dari kejauhan aku dapat melihat sebuah persimpangan. Tepat persimpangan itu pula, aku melihat Yoyo, Mulki, dan Desti. Aku mempercepat langkahku untuk segera menghampiri mereka. Semakin dekat jarakku dengan mereka, semakin jelas pula aku melihat wajah ketiganya yang sangat pucat pasi. Mulki beberapa kali terlihat menahan muntah, dan Desti hanya terkulai lemas bersandarkan tanah. Sementara Yoyo, dia berusaha keras mengatur nafasnya. Keadaan Desti sangat lemah. Aku yakin sekali kalau Desti itu kehabisan banyak tenaga. "Gimana ini, Yo?" tanyaku. "Lanjut aja, tanggung sebentar lagi," jawabnya. Aku membopong Yoyo, Kucai membopong Mulki, dan Ibang membopong Desti. Tidak jauh dari persimpangan tadi, kami sampai di pos 1. Aku sempat menanyakan kepada Yoyo, apakah akan rehat sejenak di sana atau dilanjut. Namun dengan yakin walau terlihat pucat, Yoyo ingin melanjutkan perjalanan. Tidak ada penolakan dari Mulki dan Desti. Mereka berdua setuju dengan Yoyo dan seperti ingin terburu-buru sampai di base camp. Kami terus melanjutkan perjalanan. Walaupun banyak terhenti, aku sangat bersyukur kami bisa selamat sampai base camp. Rasa kebahagiaanku terbayar sudah. Mitos yang melekat pada pendaki yang sedang haid kami lewati dengan susah payah. Namun sepertinya itu hanya prasangka awalku. Keresahan ternyata belum juga reda. Ketika kami menginjakkan kaki di tanah parkiran base camp, Yoyo tiba-tiba pingsan. Aku langsung membawa Yoyo ke salah satu warung di sana bersama Mulki dan Desti yang kondisinya tidak kalah memprihatinkan. Aku berusaha untuk tetap tenang dan menciumkan minyak angin ke hidung Yoyo. Aku berharap dia lekas sadar, akan tetapi Yoyo tidak bereaksi apapun. Gundil segera merogoh saku celananya dan mengambil HP. Ia mengaktifkan kembali HP-nya. "Banyak panggilan tak terjawab dari Mas Irwan," ucap Gundil dengan nada yang sedikit meninggi. Lantas Gundil menelpon Mas Irwan. "Mas Irwan udah deket, masih di jalan," bisiknya memberitahu kami. Kemudian dia mendekatkan kembali HP-nya ke telinganya. Dalam percakapannya itu, ekspresi Gundil berubah drastis. Kecemasannya terlukis jelas. Setelah menerima informasi selanjutnya dari Mas Irwan, Gundil tergesa menutup teleponnya. Dia berkata, "Si Ega udah ada di rumah Mas Irwan. Dia lagi pingsan." Aku dan Ibang saling memandang. Aku sendiri terkejut mendengar kabar itu. Apalagi semalam aku ditatangi si Ega. Tidak mungkin secepat itu dia kembali ke rumah Mas Irwan. Belum sempat aku meredakan kepanikanku karena Yoyo, Mulki, dan Desti terkapar, aku harus menerima kabar buruk mengenai Ega. Begitu melihat mobil Mas Irwan memasuki kawasan base camp, Gundil bergegas berlari menghampiri mobil. Tanpa parkir, Gundil memberi isyarat dari jauh untuk segera masuk ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, aku mengangkat tubuh Yoyo untuk dapat segera didudukan di dalam mobil. Begitupun dengan Ibang dan Kucai. Mereka mengangkat tubuh Mulki dan Desti, lalu menundukkannya secara bersilangan di dalam mobil. Yoyo kedudukan di kursi tengah. Tubuhnya begitu lemas sehingga sangat sulit untuk didudukan. Sementara Mulki dan Desti ditaruh di belakang. Beruntung, dalam kondisi serba tertekan seperti ini, Mas Irwan memasang roof rack
tempat untuk menyimpan barang yang tersimpan di atap mobil, sehingga keril-keril dapat ditumpuk di sana. Dan kami bisa lebih fokus terhadap Yoyo, Mulki, dan Desti yang sedang berada dalam keadaan tidak sadar. Tak menunggu lama lagi, roda-roda mobil pun melaju perlahan menuruni area base camp. Entah kebetulan atau tidak, langit ketika itu mendadak mendung, seperti mengetahui akan kondisi semua hati yang tengah dilanda harap-harap cemas ini. Bayang-bayang hitam seakan menyelimuti, bersiap menyergap semua harapan. Takut, cemas, dan sedih bercampur aduk menjadi ramuan yang cocok untuk mengoyak setiap perasaan seorang sahabat. Entah hanya pandangan mata ini yang tersilap kesedihan, sampai-sampai semua orang yang berlalu lalang terlihat lesu tanpa semangat. "Teman-temanmu kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada sang adik yang duduk di sampingnya. Gundil terlihat kikuk, dia bingung mau jawab apa. "Mereka cuma kelelahan aja mungkin, Mas," jawabku sekenanya. "Kita ke rumah saja dulu ya. Kebetulan di sana udah ada Ega. Kondisinya juga nggak beda jauh sama teman-teman kamu itu," ujar Mas Irwan. Aku sendiri sudah tidak kaget mendengar kabar Ega sudah berada di rumahnya. Aku memang berniat ke sana, melihat betul-betul kondisinya yang sedang menurun. "Ega itu beruntung dia masih hidup," perkataan Mas Irwan dibarengi hembusan nafas penyesalan. Ia mengecap. Maksud Mas?" tanya Gundil. "Nanti saja Mas ceritain," jawab Mas Irwan. Suara mobil menderu mengikuti alunan perasaan. Raut wajah Yoyo sudah nampak sedikit berbeda. Aku mencoba menggoyahkan tubuhnya, namun masih tak ada reaksi darinya. Dalam keadaan masih tidak sadarkan diri, Desti pun mendadak mendesah. Semua mata terbelalak, saling memandang satu sama lain. Gundil sampai terperanjat berbalik ke belakang untuk melihat Desti yang bergeliat. Des, hei, lu kenapa, Des?" Ibang menggoyahkan tubuh Desti. Dia terus saja mendesah, lalu terlelap kembali. Kuusap wajahku, gigiku beradu. Apa Desti tengah mimpi basah? Maluku tak tertahankan. Aku tak bisa membayangkan jika Mas Irwan seketika menertawakan kejadian itu. Tapi matanya tetap fokus ke jalanan, memburu waktu untuk cepat sampai ke rumah. Mungkin juga ia mengerti dengan perasaan kami. Mulki terbangun seketika. Dadanya kembang-kembis begitu cepat, wajahnya begitu jelas tergurat kepanikan. Otot-otot tubuhnya mengejang, matanya memerah. Mulki menangis histeris. Mas Irwan mendadak menginjakkan rem. Ia terkejut dengan suara teriakan Mulki. Beruntung kondisi jalan saat itu sedang kosong. Jangan-jangan Mulki memeluk erat Desti yang berada di sampingnya. Semua mata masih tertuju ke jok belakang mobil. "Ada apa, Ki?" tanya Ibang. Jangan perkosa pacar saya." Mulki semakin erat memeluk Desti sambil terus histeris. "Ada apa ini? Mengapa suasana menjadi kacau begini? Apa yang dimaksud Mulki dengan perkosa?" Ibang, Kucai, aku, dan Gundil masing-masing sudah menanyakan ada apa kepada Mulki. Akan tetapi dia tetap saja tidak menjawab. Mulki masih terus memeluk erat Desti yang masih tak sadarkan diri itu. Mas Irwan menginjak kembali tuas gas mobil. Mobil pun berjalan perlahan. Dalam situasi yang serba membingungkan itu, aku terus menatap Mulki yang mendekap Desti. "Ada orang yang gede banget mau memperkosa pacar gue, Dip." Mulki meracau dengan tatapan kosong. Fokus matanya hilang,
Kelopak matanya perlahan menutup. Racuannya itu seperti sengaja ditujukan untuk memberitahuku sesuatu. Ibang menghapuskan air mata dan lendir yang keluar dari hidung Melki. Aku menempelkan dahiku ke sandaran jok, berusaha mencerna apa yang dimaksud Melki. Genderuwo kali, Dip. Mas Irwan membangunkan lamunanku. Maksudnya, Mas? Tanyaku seraya membalikkan badan ke arah depan. Iya, genderuwo. Jin itu yang suka memperkosa cewek. Kalian udah jagain Desti bener-bener kan? Tanya orang yang sedari tadi duduk di belakang kemudi mobil. Iya, kita udah maksimal ngejagain dia, Mas. Jawabku cukup gugup. Tak ada tanggapan lain dari Mas Irwan. Mataku tertuju menatap langit-langit mobil. Bayangan-bayangan tak jelas menghujam kepalaku. Ada apa ini? Ada apa dengan semua ini? Apa mungkin hal barusan hanya sebuah bunga tidur? Aku rasa demikian, karena siapapun yang ada di dalam keadaan sangat kelelahan, mereka akan bermimpi di luar dugaan. Mataku pun melirik ke samping, tempat di mana Yoyo tak sadarkan diri. Aku memeriksa suhu tubuhnya, masih sedikit panas. Aku berharap reaksi darinya seperti Mulki dan Desti. Sekedar ingin memastikan kalau Yoyo pun sebenarnya baik-baik saja. Hanya kelelahan seperti halnya sepasang kekasih yang duduk di belakang bersama Ibang. Namun tak ada reaksi dari Yoyo. Tubuhnya hanya bergerak otomatis terbawa haluan mobil. Suasana mendadak sepi. Nafas-nafas terdengar sangat panjang. Suara dengkuran khas Ibang memenuhi seisi ruangan mobil. Aku pun bergerak dan memastikan memang benar. Semua sudah terlelap, kecuali aku dan Mas Irwan. Menyadari aku celingukan, Mas Irwan pun berkata, "Tidur aja, Dip. Nanti Mas bangunin kalau udah sampai rumah." Kembali ku sadarkan kepalaku di jok mobil. Kulirikan kembali mataku ke arah Yoyo. Namun tetap tak ada pertanda apa-apa darinya. Hingga pada akhirnya aku pun ikut terlelap. "Dip, bangun." Mas Irwan membangunkanku. Mataku masih susah untuk terbuka. Sementara di belakang, Ibang memintaku untuk cepat keluar. "Dip, buruan. Celana si Desti udah banyak banget darah," ucap Ibang sembari menepuk-nepuk bahuku. Aku yang belum cukup tenaga untuk keluar sambil menggotong Yoyo, meminta Kucai untuk mengambil alih keadaan. Kulihat sepertinya Kucai sudah terbangun dari tadi. Kucai membawa Yoyo keluar mobil, sementara kulipat kursi di tengah untuk memudahkan Ibang membawa Desti keluar rumah. Ibang membawa tubuh Desti dengan penuh kehati-hatian. Nampak bercak warna merah di area kewanitaannya sudah meluas. Gundil pun melangkah ke tengah mobil untuk kemudian menggotong tubuh Melki. "Ini bagian gue," tegasnya. Aku mengikuti mereka yang susah payah menggotong tubuh sahabat-sahabatnya yang terkulai. Terlihat dari luar, Mbak Lis menyambut kami dengan ekspresi menohok. "Langsung bawa ke atas, ke ruang keluarga," teriak Mas Irwan yang sedikit berlari menghampiri pintu masuk. Tenagaku sedikit demi sedikit sudah terkumpul kembali. Ku naiki tangga dengan perlahan, menunggu mereka yang susah payah mengatur keseimbangan. Mbak Lis pun mengikuti kami ke lantai atas. Lalu Gundil membaringkan Mulki di sebuah karpet merah bermotif bunga itu, diikuti oleh Kucai yang membaringkan Yoyo dan Ibang yang membaringkan Desti. Tangan Ibang terkena sedikit darah yang menempel pada celana Desti. Mbak Lis tanpa ampun meminta kami untuk sementara waktu beralih ke kamar terlebih dahulu, karena katanya dia akan mengurus dan membersihkan Desti. "Nak, bawain mama ember yang berisi air," pintanya kepada Niken yang ternyata mengikuti kami ke lantai atas. Pemandangan yang membuatku takjub. Mbak Lis mengajarkan sebuah rasa empati tanpa teori.
dia langsung mempraktekannya di depan anaknya sendiri. Aku terlebih dahulu berjalan menghampiri kamar. Di sana terbaring satu lagi orang yang ku kenal dari celana dan tatonya di betisnya. Ega? Tanyaku pada diri sendiri. Aku berlari kecil untuk memastikan. Benar saja, itu si Ega. Kondisinya pun begitu memprihatinkan. Wajahnya penuh luka, persis seperti apa yang aku lihat dan apa yang Ibang lihat di mimpinya ketika di Merapi. Astagfirullah. Ibang terkejut ketika baru masuk ke kamar. Ia mendekat dan tertunduk sama sepertiku. Ibang menggoyahkan tubuh Ega, berusaha membangunkannya. Ega, bangun Ga. Dia sebenarnya kenapa Mas? Aku menoleh ke belakang, bertanya kepada Mas Irwan yang tengah berdiri tadi. Tutup pintunya Mas, pinta Mbak Lis dari luar. Mas Irwan menutup pintu dari kamar. Namun setelah itu pertanyaanku tadi tidak dijawabnya. Mas Irwan masih belum mau menceritakan. Lalu dia melangkah, mengambil posisi jongkok di depanku. Tangannya diletakkan di atas dahi Ega yang sudah banyak luka sayatan itu, hingga darahnya sedikit membekas di telapak dan punggung tangan Mas Irwan. Nanti aja ceritanya, kalian istirahat dulu, ucap Mas Irwan tanpa membalikan badannya. Kami bersandar ada di dinding kamar, tertunduk lesu menatap Ega yang sedang terbaring tak berdaya. Kecemasan yang tergambar dari wajah kami belum juga habis. Mas Irwan mengelap darah-darah itu. Mas Irwan membuka kemeja flanel yang Ega kenakan. Ternyata luka Ega sampai ke dadanya. Tangan Mas Irwan meraih kapas yang berada di samping Ega, memberinya obat semacam betadin, namun berbahasa Cina, lalu mengoleskan ke setiap luka yang ada. Ega pun tidak terlihat meringis sedikit pun. Aku melihat tubuhnya seperti mayat, terbaring tanpa reaksi. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Melihat kondisi teman-temanku ini, tak terlintas sedikit pun dalam kepalaku untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta untuk kembali pulang ke Bandung. Aku harus menunggu hingga kondisi mereka benar-benar pulih kembali. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan, aku tak tahu pasti. Klek, tuas pintu memutar, daun pintunya bergerak. Decitannya malah terdengar seperti rintihan orang kesakitan. Udah Mas. Seorang wanita berkerudung menyembulkan kepalanya. Serentak kami yang ada di dalam kamar beranjak, berjalan keluar kamar untuk melihat perkembangan. Desti dan Mulki pun sudah tersadar. Meski masih lemas, wajah mereka tetap pucat. Yoyo, aku tidak tahu kapan Yoyo akan terbangun. Tersenyum kepadaku seperti halnya ketika kami meraih kebahagiaan bersama di puncak Merapi. Aku melangkah perlahan duduk di samping Mulki. Perlu sekali kutanyakan apa yang terjadi padanya. Tapi tak mungkin sekarang. Itu akan membuatnya semakin terpuruk. Sesekali Mulki menatap Desti. Tanpa menoleh sedikit pun, Desti tetap nyaman memegang muk yang bergantung tali bermerek teh celup terkenal. Pundaknya diselimuti. Niken berada di sampingnya, bersedia menghibur. Tatapan Desti masih kosong, matanya mengeluarkan air mata tanpa ekspresi. Ini salah gue, Dip. Ini salah gue. Mulki seketika terisak, lalu dia memukul-mukul kepalanya sendiri. Gue emang bajingan, Dip, teriak Mulki memekik. Mas Irwan bergegas menghampiri Mulki, mengusap pundaknya, berusaha menenangkannya. Mulki tetap sesenggukan tak sanggup menahan tangisan penyesalan yang tumpah ruah itu. Lu sebenarnya kenapa sih? Tanya Kucai yang bingung. Ngopi dulu yuk, siapa tahu buat lu agak tenangan dikit, ucapku.
Mulki tenggelam dalam kesedihan. Dia tidak memperdulikan usulanku barusan. Ya udah, lu tenangin diri aja lu. Gue mau ke kamar mandi, tegasku. Aku meminta izin kepada pemilik rumah dan sahabat-sahabatku untuk pergi ke kamar mandi. Bau yang tak dapat kutahan sendiri membuatku ingin membilasnya. Ku bawa handuk dan sabun cair dalam kerilku. Kemudian aku melangkahkan turun untuk menuruni tangga menuju kamar mandi yang terletak di samping gudang. Tidak ada orang di lantai bawah. Sunyi dan sepi menyambutku. Bergegas kulangkahkan kaki menuju tempat pembilasan. Lalu kuputar engsel pintunya. Aku masuk dan terasa kaki ini menginjak lantai yang basah. Hanya ada shower yang terpasang di pinggiran dinding, dan ember kecil berada di bawahnya. Tidak ada bak mandi ataupun bed up. Segera aku buka katup penutup sabun cair yang kubawa tadi, lalu kugosokkan ke seluruh tubuh. Hingga aku merasa cukup, aku segera memutar keran. Gemercik air mengguyur tubuhku. Bau yang tadi tercium sangat kini menghilang. Kini giliranku mengguyur kepalaku. Air yang menyembur dari shower mendadak keluar pelan. Loh, apa ini? Gemercik air yang mengguyur terasa berbeda. Ia kental dan berbau sangat anyir. Kuperiksa dengan tanganku. Kuperlihatkan pelan-pelan mataku terbuka. Aku seketika terpelanting ke belakang. Ternyata ada yang mengguyurku itu adalah darah. Kelihatannya masih segar. Darah itu keluar menetes dari lubang shower. Kenapa, Dip? Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi. Terdengar suara orang yang memanggilku dari luar. Ini loh, ada loh. Tiba-tiba darah itu menghilang. Aku mengambil moncong shower, kupastikan darah yang tadi menetes keluar. Namun di lubangnya tak ada bekas darah sedikit pun. Dan di kamar mandi itu tidak ada darah sebercak pun. Aku sudah memeriksanya ke setiap sudut ruangan kamar mandi, tetap saja aku tidak bisa menemukan darah itu. Aku segera menarik kencang handuk yang kugantungkan. Lalu segera aku pakai pakaian yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Sedikit berlari kecil, engsel pintu pun kembali kuputar. Aku bergegas keluar, kemudian memeriksa siapa yang memanggilku tadi. Aku memeriksa setiap sudut yang terlihat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Sejurus kemudian aku mendengar suara tanah dicangkul. Terdengar jelas sekali. Pintu teralis besi sebagai akses ke halaman belakang terbuka lebar. Oh, mungkin itu Mas Irwan, pikirku. Aku berbalik dan bergegas menuju lantai atas. Awalnya aku tapaki tangga itu biasa saja. Namun setelah agak berbelok sedikit ke kanan, aku sedikit panik ketika melihat Mbak Lis menangis histeris. Aku percepat langkahku, bersatu dengan mereka yang berkerumun. Awalnya aku kira Mbak Lis menangis gara-gara salah satu temanku ada yang meninggal. Tapi nyatanya Mbak Lis menangisi Desti yang sudah kembali mengeluarkan darah segar di area kewanitaannya. Mulki kembali terkulai. Hawa panas yang bertiup dari sela-sela jendela yang terbuka itu mengusap-usap kembali bulu-bulu halus tubuhku. Kurasa keputusanku sudah bulat. Kepulangan ke Bandung harus benar-benar ditunda. 2 atau 3 hari lagi baru kita pikirkan untuk pulang. Aku mengutarakan penundaan itu kepada teman-temanku. Dari pengutaraan itu ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju, terutama Gundil. Ia menolak, dia tidak bisa menunda kepulangan. Katanya ada urusan lain yang harus diselesaikan.
Kundil lalu meminta izin kepada Mas Irwan yang duduk di sampingnya untuk mengantar kami pulang ke Bandung esok hari. Hah? Mas Irwan? Bukannya tadi dia di bawah? Mas, bukannya tadi lagi di bawah? Tanyaku yang terheran. Dari tadi juga Mas di sini, jawabnya singkat. Lantas, siapa yang sedang menyangkul tanah di halaman belakang tadi? Kundil melanjutkan perkataannya. Ternyata Mas Irwan mengizinkan. Dan memang sebelumnya Mas Irwan sudah ada niatan untuk mengantarkan kami pulang. Kalau di Bandung, kita jadi lebih enak. Mereka-mereka yang lagi pingsan ini juga jadi lebih dekat sama keluarga. Perkataan Kundil membuatku tersadar. Cai, si Mulki udah jawab belum? Aku menoleh ke arah Kucai. Pertanyaanku hanya dijawab Kucai dengan gelengan kepala. Berarti Mulki masih berhutang jawaban pada kami. Dia belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan Kucai. Apa salahnya? Kurasa dia tidak salah apa-apa dalam hal ini. Langit sudah mulai gelap. Suara orang-orang yang berlalu lalang di depan rumah Mas Irwan pun semakin berkurang. Aku, Ibang, Kucai, dan Kundil masih termenung. Mbak Lis dan Niken setia berada di samping Desti. Kali ini darah yang keluar dari dalam tubuh Desti tidak terlihat lagi. Baru saja Mas Irwan meminta izin untuk memanggil Mbah Wongso. Aku harap dengan begitu keadaan sahabat-sahabatku itu bisa lebih cepat stabil. Sekitar 20 menit kami menunggu. Mas Irwan kembali dengan membawa seorang yang pernah memberi wejangan kepada kami. Sesekali Mbah Wongso menggelengkan kepalanya ketika melihat kondisi Yoyo, Desti, dan juga Mulki. Bibirnya terus mengecap. Nama Tuhan sudah beberapa kali terdengar berbisik dari mulutnya. Sedikit pun Mbah Wongso tidak menyalahkan kami karena seperti tidak mengindahkan wejangannya. Dia terus berkomunikasi dengan Mas Irwan seputar langkah pengobatan yang akan diambilnya. Kondisi kedua anak ini semakin buruk. Saya akan mencegahnya supaya tidak terlampau buruk, sehingga kalian bisa pulang dengan tenang. Saya akan berusaha, ucap Mbah Wongso sembari menunjuk Mulki dan Desti. Untuk dua orang lainnya, saya mohon maaf, saya tidak bisa menangani mereka, lanjutnya Mbah Wongso. Aku terperanjat. Yang semula duduk, kini posisiku sedikit berdiri. Apa maksudnya tidak bisa ditangani mereka? Saya mohon, Mbah, sembuhin juga si Yoyo. Saya mohon. Aku menciumi tangan Mbah Wongso. Mbah Wongso pun menarik nafas sangat dalam. Lalu ia berkata, Yoyo, dia anak baik, tapi harus pergi dengan cara yang kurang baik. Mataku terbelalak, jantungku seperti meledak. Apa maksud dari perkataannya itu? Apa aku harus kehilangan sahabat terbaikku itu? Atau apa tak akan lagi kutemui senyuman di setiap kami bercanda? Tak sadar mataku berderai. Aku beringsut mundur, menjauhi Mbah Wongso menuju dinding kamar dan meletakkan punggungku di sana. Dinginnya dinding sudah tidak terasa lagi olehku. Aku memeluk diriku sendiri, membenamkan diri tenggelam dalam kesedihan bersama tangisanku. Dalam keterpurukanku terasa ada yang menghampiriku. Sabar, Dip, mudah-mudahan masih ada jalan buat nyelamatin si Yoyo. Lagi-lagi di saat-saat seperti ini Ibang menghiburku. Aku sangat tahu dia pun pasti merasakan kesedihan yang sama. Tapi mengapa dia bisa terlebih dahulu menghibur dirinya sendiri lalu menghibur orang lain? Kudongangkan kepalaku. Aku melihat Mbah Wongso seperti sedang melakukan ritual penyembuhan untuk Mulki dan Desti. Namun nahas, Yoyo tetap ia diamkan. Mbah Wongso seperti pasrah dengan keadaan Yoyo yang belum tersadar semenjak ia pingsan di base camp New Selo. Seperti layaknya Ibang,
Aku tak ingin larut dalam kesedihan. Air mata ini ingin kuhapuskan. Aku ingin menghibur diriku sendiri, tapi tidak di sini, tidak dengan keadaan yang seperti ini. Aku memutuskan untuk keluar rumah, mencari angin, atau mencari makan adalah alasan yang tepat untuk diutarakan. Jika saja di antara teman-temanku ada yang bertanya aku hendak kemana, yang pasti aku ingin sendiri, melepaskan kesedihan diriku sendiri. Pikiranku kalut, langkahku gontai, serasa melayang. Kulangkahkan kaki menuju angkringan yang tak jauh dari rumah Mas Irwan. Aku segera duduk di sebuah kursi panjang yang kebetulan sedang kosong itu, memilih lesu makanan yang tersaji. Melahapnya pun dalam keadaan tak bersemangat. Makanannya tak habis, namun tetap kubayar penuh. Kemudian aku berbalik memutarkan badanku untuk menghadap jalan. Siapa tahu lalu lalangnya setiap kendaraan membawa setiap kesedihan yang menghinggap di benakku. Dari seberang jalan kulihat wanita tua. Sepertinya sudah kukenal, dengan bakul jajanan di punggungnya. Aku sedikit memincingkan mata. Itu Mbok Irah. Tanpa pikir panjang aku menghampirinya ketika ada celah besar yang memudahkanku untuk menyeberang. Aku pun menyalaminya. Tangannya terasa lembut. Aku seperti menyalami nenekku sendiri. Ku tatap wajahnya yang sedari tadi memperhatikanku. Matanya sedikit berkaca. Aku tidak memikirkan lagi siapa ia sebenarnya. Kini aku merasa nyaman berada dekat dengannya. Aku pun memeluknya. Dip, kamu harus berterima kasih kepada Yoyo. Kini Mbok Irah berbicara bahasa Indonesia kepadaku. Maksudnya apa, Mbok? Aku mengerutkan dahi. Pelukanku lalu kulepas. Yoyo yang menyelamatkan kamu dan yang lainnya. Tutur begitu lembut. Yoyo juga sudah berusaha menyelamatkan dua orang kekasih itu, tapi kesalahan mereka terlalu berat. Lanjutnya, jujur misteri di dalam kepalaku bertambah. Belum sempat kupecahkan misteri yang diutarakan Mbah Wongso, aku sudah diberi isyarat lain oleh Mbok Irah pada malam itu. Kepalaku pun rasanya ingin pecah mendengar pernyataan itu. Apa yang dimaksud Mbok Irah dengan kesalahan yang terlalu berat? Plak! Seseorang menepukku dari belakang. Mas, ngobrol sama siapa? Tanya seseorang yang tak ku kenal. Ini Mas Sam. Aku tidak mendapati Mbok Irah di posisi semula. Dia menghilang. Iya Mas, maaf. Aku bergegas pergi meninggalkan orang yang menegurku tadi. Aku takut disangka orang gila. Langkahku tertuju kembali ke rumah Mas Irwan. Di perjalanan menuju ke sana, ada suara tanpa wujud yang menegurku. Biar Yoyo yang jawab nanti. Itu suara Mbok Irah. Sepertinya benar, Mbok Irah bukanlah manusia. Namun aku tetap tidak mengetahui nama aslinya. Dia itu siapa? Dan ada hubungan apa antara dirinya dengan Yoyo? Mereka terlihat begitu dekat. Ketika baru saja aku menjejakkan kaki di depan pintu rumah Mas Irwan, aku dikejutkan dengan teriakan Ega dari kamar lantai atas. Aku segera bergegas membuka pintu rumah, lalu berlari menuju lantai atas. Di ruang keluarga hanya nampak Yoyo, Desti, dan Mulki yang terbaring, sementara yang lain mengerumuni kamar. Aku berlari menghampiri. Terlihat Mbah Wongso seperti kewalahan menangani Ega. Sesekali Ega berteriak, mengerang, dan tubuhnya mengejang, lalu pingsan. Sama beratnya dia dengan si Yoyo, ucap Mbah Wongso berpeluh keringat. Memang pantas dia mendapatkannya, lanjut lelaki parubaya itu. Mas Irwan sepertinya tidak ingin mengambil resiko.
Dia segera meminta kami untuk bersiap dan pulang ke Bandung malam itu juga. Tanpa pikir panjang, kami semua menuruti apa yang diminta oleh Mas Irwan. Semua keril kami simpan di atas rooftop rak mobil. Tali pengikatnya dikencangkan supaya tidak ada yang terjatuh saat perjalanan. Aku kembali ke lantai atas untuk membawa Yoyo, Ibang membawa Desti, Kucai membawa Mulki, dan Gundil membawa si Ega. Kami menuruni tangga dengan penuh kehati-hatian. Aku tidak ingin mencelakakan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Perlahan Mulki, Desti, dan Ega didudukkan di kursi belakang, ditemani oleh Ibang. Setelah itu baru giliranku mendudukkan Yoyo di kursi tengah, ditemani oleh Kucai. Seperti biasa, Gundil duduk di depan, samping kiri Mas Irwan. Kuratkan sabuk pengaman mobil di tubuh Yoyo, sehingga tubuhnya tidak akan terlalu tergoncang ketika di perjalanan. Kami berpamitan dengan Mbak Lis dan juga Niken, dua bidadari cantik Mas Irwan yang mempunyai rasa empati begitu tinggi. Aku sangat salut pada keluarga ini. Bahkan di detik-detik terakhir mobil meninggalkan rumah, Mbak Lis terlihat mengusap air matanya. Mobil melaju dengan cepatnya, membelah kegelapan malam yang langitnya kulihat terselimuti awan mendung. Lagi-lagi alam mendukung rasa kesedihan ini. Setidaknya butuh kurang lebih 8 jam bagi kami untuk sampai di perbatasan kota Bandung. Tak terasa kami sudah melakukan setengah perjalanan. Mobil masih melaju tanpa hambatan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kira-kira di waktu subuh baru kita sampai di Bandung. Di tengah perjalanan, ekor mataku menangkap bayangan Mulki menggeliat. Mulki pun terbangun. Aku menoleh ke belakang. Mulki menyadarkan Desti di pangkuannya. "Gimana, Ki?" tanyaku dengan lembut. Mulki tak menjawab. Matanya terus berderai sambil sesekali menciumi rambut Desti. "Kita langsung ke rumah sakit aja gimana?" tanya Mas Irwan membelah lamunan. "Siapa yang bayarin, Mas?" tanya Gundil. "Masalah itu gak usah dipikirin. Yang terpenting nyawa temenmu," jawab Mas Irwan. "Hubungi orang tua mereka, Dip," seru Mas Irwan. Aku segera menghubungi satu persatu orang tua mereka. Dari ketiga orang tua yang kuhubungi, aku sedikit tidak bisa menahan kesedihan ketika aku harus berbicara dengan ibunya Yoyo. Namun anehnya, Tante Yeni, ibunya Yoyo, terdengar sangat tegar. Bahkan dia terus memberi arahan padaku. Semua orang tua bersedia menunggu di rumah sakit yang sudah ditentukan sebelumnya. Mas Irwan berencana akan membawa kami ke salah satu rumah sakit yang terdapat di tengah kota. Mobil melaju semakin cepat. Waktu terasa sangat singkat. Tak terasa, seperti baru saja aku bertemu Mbok Ira di depan angkringan. Kini aku sudah berada di depan rumah sakit di Bandung. Mas Irwan memberhentikan mobilnya tepat di depan UGD. Para perawat itu pun dengan cekatan menghampiri jendela mobil. Mas Irwan lalu membukakan jendelanya dan meminta kepada mereka untuk membawakan 4 kasur untuk menopang teman-temanku. 3 aja, Pak, Mulki berteriak dari belakang. "Gue kuat kok," lanjutnya sambil menghapuskan lendir yang keluar dari hidungnya. Tak lama bantuan datang. Perlahan tapi pasti kami mengeluarkan satu persatu korban dari dalam mobil itu. Di ruang tunggu terlihat semua keluarga sudah berkumpul. Seorang wanita yang terlihat menahan tangis dan lelaki parubaya menghampiri Mulki dan bertanya, "Ada apa dengan Desti?" Langkah Mulki seketika terhenti. Begitupun dengan kami. Kami membiarkan kasur itu didorong oleh perawat-perawat yang akan segera menindaklanjuti. Mulki seketika terisak. "Tante, ini salah Mulki. Mulki minta maaf."
Tangannya meraih tangan wanita yang ia sebut tante, lalu menciumnya. Sepertinya itu ibunya Desti, karena dari guratan mukanya wanita itu ada kemiripan dengan Desti. "Kenapa? Ngobrol kenapa?" tanya tante. Mulki berusaha keras melanjutkan perkataannya sambil tertunduk malu. "Kenapa nak? Kamu kenapa?" tanya tante lagi. Suasana hening, tak ada saut saling menyaut. Suara yang ada hanya bersumber dari suara kendaraan bermotor yang sesekali melewati gedung rumah sakit itu. "Mulki nidurin Desti di gunung, tante." Apa aku tidak salah dengar? Aku merasa kepalaku ini seperti dihantam batu besar. Pengakuan Mulki itu bak petir yang menyambar di siang bolong. Mendengar pengakuan dari kekasih anaknya, tante seketika terkulai lemas di hadapan Mulki. Sementara Ibang bersiap akan melayangkan pukulannya, namun aksinya dapat kuhentikan. Ibang kesal, sama denganku. "Sabar bang, bukan saatnya main hakim sendiri." Aku menahan bahu kekar Ibang. Tante diangkat Mas Irwan dan dibaringkan di atas kursi ruang tunggu. Aku tiba-tiba ingat dengan perkataan Mbok Irah di seberang angkringan. Mulki memiliki kesalahan yang begitu besar, dan ternyata inilah jawabannya. "Berapa kali lu main sama Desti di gunung?" tanyaku, bibirku bergetar menahan amarah. 4 kali, Dip," jawabnya tertunduk. "Bajingan lu ya," tatapku nanar. "Apa lu gak mikir akibatnya apa? Lagian pacar lu lagi haid. Lu rasain juga, bangsat lu." Aku mendorongnya. Tak terasa air mataku mengalir perlahan. Maafin gue, Dip. Ya, gue yang bangsat. Maafin gue." Mulki menghampiriku. Aku menarik kerah bajunya. Aku sedikit meluapkan emosiku melalui kata-kata. "Lu lihat kondisi pacar lu sekarang. Lu lihat kondisi si Yoyo. Otak lu jangan cuma lu isi dengan selangkangan doang, cok." Mulki hanya tertunduk. Dia tersangka sekarang. Beruntung kami dipertemukan dengan orang tua Desti, sehingga mau tidak mau Mulki terpaksa harus mengakui kebejatannya. Aku menghela nafas berat. "Sekarang kita fokus ke pacar lu, sahabat lu, dan sahabat kita. Mereka masih drop, berbanyak doa," seruku menenangkan diri. Mulki pun mengangguk. Ia duduk di atas kursi ruang tunggu. Orang tuanya menghampiri. Aku tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Itu masalah pribadinya. Yang aku fokuskan, aku hanya ingin melihat semuanya sembuh dan ceria seperti sedia kala. Aku mengikuti keluarga Yoyo masuk ke area dalam rumah sakit menuju kamar rawat, lalu mengikuti perawat yang menuntun. Dalam benakku, aku sangat berharap cemas. Dengan kesehatan Yoyo, berjalan di koridor pun terasa melayang. Sampailah kami di ruangan yang merawat Yoyo. Ruangan yang hanya diberi sekat oleh korden antara pasien satu dengan pasien lainnya. Kemudian aku duduk di sofa yang tersedia di depan kasur rawat. Tubuhku sudah terasa sangat berat. Aku mengingat kembali perkataan Mbah Wongso dan Mbok Irah semalam. Seperti tak ada celah lagi bagi Yoyo untuk hidup. Namun, dalam hatiku yang paling dalam, aku berharap keajaiban. Sangat-sangat berharap. Tuhan, kabulkanlah harapanku ini. Aku terkulai. Tubuhku sudah terasa sangat berat, seperti ada beban 100 kilo yang menempel di bahuku. Aku tidak sanggup menopangnya lagi. Aku pun terlelap. Dalam tidurku itu, aku bermimpi sedang berada di puncak Merapi bersama kawan dekatku, Yoyo. "Dip,"
Yoyo memanggilku. Lu Yo, lu udah sehat ternyata. Aku bahagia melihat kondisi Yoyo yang begitu segar bugar. Alhamdulillah sehat, jawabnya. Lu tahu kelakuan si Mulki kan? Gedeg banget gue, tanyaku. Yoyo pun tersenyum dan mengangguk. Yoyo meluruskan kakinya yang semua ia lipat. Maafin gue Dip, gue gak bisa nemenin elu kalau lu muncak gunung lagi. Loh kenapa? Kalau liburan dari Singapura lu bisa ke Indo kan? Kalau lu gak bisa bayar tiketnya, gue yang bayarin. Kita muncak lagi bareng-bareng. Bukan masalah itu Dip, gue gak bakalan ke Singapura. Terus lu mau ke bulan? Bercanda aja lu. Aku mendorong bahunya. Yoyo sedikit tersenyum. Bukan, gue di sini aja. Kalau lu ke Merapi lagi, baru lu bisa ketemu gue di sini. Aku melihat ke sekitar dan baru tersadar bahwa tempat dudukku bersama Yoyo berada tepat di samping puncak tusuk gigi. Maksud lo apaan sih? Tanyaku heran. Yoyo menunduk, dia tiba-tiba menangis terisak. Aku mendekatinya dan menyampirkan tanganku di bahunya, berharap Yoyo bisa tenang. Gue gak bisa nyelamatin Mulki sama Desti. Yang bisa gue selamatin cuman kalian berempat. Maaf sekali ya. Sampaiin maaf gue kepada mereka ya Dip. Aku merinding. Tak terasa air mataku ikut berlinang. Aku memberanikan diri untuk bertanya, emang apa sih yang sebenarnya terjadi Yo? Dari awal kita ketemu Mbok Ira, gue udah tahu bau apa yang dia maksud. Tapi gue milih diem aja. Gue takut impian lu pupus. Gue lihat antusias temen-temen juga bagus. Beruntung si Ibang bilang itu bau badan. Jadi seenggaknya itu mengalihkan perhatian kalian. Emang yang dimaksud bau itu apaan? Pertama, bau itu dari darah haidnya Desti. Lalu yang kedua, bau itu ada di si Ega. Dia emang punya niat buruk dari awal. Pantas saja Mbah Wongso menyerah menangani Ega. Sampai-sampai beliau bilang Ega pantas mendapatkannya. Kita juga udah berusaha mengelaksanain wejangan dari Mbah Wongso kan. Tapi Mulki ngelanggar itu. Dia malah bikin masalah baru yang lebih gede. Yoyo masih terisak. Dan gue udah berusaha jagain kalian selama pendakian. Gue juga udah tahu. Lu lihat sosok nenek-nenek bersama kakek-kakek yang naik di kerilnya Mulki sama Desti pas kita jalan dari pos kedua ke pos 3 itu. Aku semakin tertarik mendengar penjelasan Yoyo. Aku beringsut menghadapkan tubuhku. Mereka sebenarnya ikut jagain kita, tapi kesalahan Mulki terlalu gede. Jadi mereka menyerah. Lalu genderuwo yang lu lihat di Watu Gajah itu salah satu dari banyak makhluk yang udah nginjar kita semua. Aku tersentak. Ternyata Yoyo mengetahui hal itu. Gue juga udah marahin si Mulki di tenda, tapi dia nggak ngerti kalau belum ngerasain akibatnya. Makanya gue ke desa Simbah buat cari bantuan lagi, biar kita agak diapa-apain penguasa Merapi. Tapi di sana Yoyo pun berusaha menghapuskan air matanya yang terus deras bercucuran. Aku hanya bisa tertegun. Di sana gue ketemu sama salah satu sesepuh. Gue udah mohon-mohon ke dia biar kita semua selamat. Tapi dia bilang gak bakalan ada yang selamat kecuali di antara kita ada yang bersedia jadi tumbal. Dan gue bersedia jadi tumbal itu asalkan kalian semua bisa selamat. Namun sesepuh itu bilang gak akan semua selamat, cuma orang-orang yang gak bersalah yang selamat. Dan dia ngasih kesempatan ke gue untuk ngantar kalian sampai ke base camp. Terus kenapa Mulki sampai sekarang gak kayak Desti Yo?
Itu dia. Itu karena dia punya penjaga. Penjaga itu yang beberapa kali gue lihat negosiasi sama lelembut Merapi, makanya dia masih bisa sadar. Tapi itu cuman sementara. Kalau si Ega, lu tahu masalahnya? Yoyo menggelengkan kepalanya lalu berkata, terlalu rumit. Intinya dia dicegah duluan sebelum masuk Merapi. Yoyo mengangkat kepalanya, matanya sembab, pipinya dibasahi oleh air mata. Lalu ia menoleh ke arahku dan melanjutkan perkataannya. Gue boleh minta satu permintaan sama lu? Apa? Tanya aku penasaran. Gue mohon rahasiain ini ke keluarga gue, dan gak usah bikin plat khusus pendaki yang meninggal. Pertama, waktu terakhir di Merapi gue masih hidup. Gue gak akan meninggal di Merapi. Kedua, gue cuman pengen dikenang sahabat-sahabat gue aja. Yoyo menghela nafas dalam-dalam. Jadiin kisah gue ini pelajaran, Dip. Aku tertunduk lesu. Mungkin ini perbincangan terakhir kami walau hanya lewat mimpi. Gue balik. Kalau lu ke Merapi lagi, lu bisa kenang perjuangan kita di sini. Jagain teman-teman kita. Gue nitip. Ayo kita balik bareng yo. Yoyo tidak menggubrisku. Dia menoleh ke arahku sambil melempar senyuman. Lalu dia berbalik dan dengan cepat melompat ke dalam kawah. Aku berteriak sejadi-jadinya. Sejurus dengan itu, aku mendengar suara gemuruh yang berasal dari kawah. Merapi seperti akan meletus. Aku segera berlari menghindari letusan gunung sebisa mungkin. Namun, aku malah tersungkur dan terbangun dari tidur di sofa rumah sakit. Terdengar teriakan histeris dari Tante Yeni. Nampak dari sedikit celah gorden yang menutupi, tubuh Tante Yeni membungkuk dan bergetar. Aku segera menghampirinya. Tante Yeni memeluk tubuh Yoyo dan kulihat sudah tak ada respon. Yoyo sudah tiada. Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku. Tak terasa air mata keluar menembus sela jariku. Ternyata memang benar, mimpiku barusan adalah pertanda perpisahan kami. Sahabat, tenang di sana ya. Kakiku melangkah mundur dan terduduk kembali di sofa. Lututku sangat lemas menerima kenyataan ini. Namun, bagaimanapun aku harus kuat. Ku coba kembali berdiri untuk mengabari teman-temanku bahwa Yoyo telah tiada. Meski lemasnya kakiku tak dapat kutahan, aku berusaha coba menguatkan diriku. Aku keluar kamar rawat Yoyo, lalu ku tutup pintunya perlahan. Dari jarak sekitar 20 meter dari tempatku berdiri, aku melihat Mulki histeris. Beberapa kali dia menjambak rambutnya sendiri. Belum habis kesedihanku ditinggal Yoyo, kini harus menerima kenyataan pahit lainnya. Aku menghampiri Mulki dengan gontai. Cai, ada apa ini? Tanyaku kepada Kucai yang tertunduk bersandar di dinding koridor rumah sakit. Desti gak ada. Dia kehabisan banyak darah. Gimana sih Yoyo? Aku menahan kesedihanku. Lantas ku beranikan diri untuk berkata, Yoyo, dia juga meninggal. Kucai, Ibang, dan Gundil terperanjat. Mereka bertiga langsung berlari menuju kamar rawat Yoyo. Aku semakin tidak bisa menahan isak tangisku sendiri. Mulki masuk ke kamar rawat Desti, sedangkan aku hanya bisa bersandar di dinding koridor rumah sakit, meratapi kepergian sahabat terbaikku untuk selama-lamanya. Pemakaman Yoyo dan Desti tidak dihadiri oleh Mulki dan Ega. Menurut informasi yang kudapat dari keluarga Mulki, dia mengunci diri di kamar, sedangkan Ega masih dirawat di rumah sakit.
Diagnosa dokter tentang penyebab kematian Yoyo adalah disebabkan oleh gagal nafas. Namun, di balik itu aku mempunyai kesimpulan sendiri. Yoyo berada dalam pelukan Merapi. Sebulan semenjak kepergian Yoyo dan Desti, hari-hari yang kujalani sangatlah hampa. Tidak ada suka maupun canda yang selalu kulakukan bersama Yoyo. Hatiku semakin hancur ketika mengetahui Mulki dan Ega telah menyusul Yoyo dan Desti pergi ke alam kematian. Menurut keluarga Mulki, semenjak kepergian Desti, keadaannya semakin menurun. Bahkan mereka sudah berusaha membujuk Mulki untuk berobat ke rumah sakit. Namun Mulki selalu menolaknya dan semakin mengunci dirinya di dalam kamar. Hingga akhirnya Mulki ditemukan tewas dengan mulut bersimbah busa. Mulki bunuh diri. Mungkin saja, namun sekali lagi aku meyakini perkataan Yoyo di dalam mimpi itu. Terkait dengan Ega, samar-samar ku dengar bahwa dia mengalami pendarahan serius di otaknya, sehingga nyawanya tidak bisa terselamatkan. Di samping kepedihanku yang begitu dalam, aku merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup hingga saat ini. Percaya atau tidak, salah satu jembatan yang menyebabkanku masih hidup sampai sekarang ini adalah jasa seorang sahabatku yang bernama Yoyo. Terima kasih kawan, tenang di sana, doa kami selalu menyertaimu. Sengatan matahari mengoles kulitku hingga memerah. Jam 10:30 siang. Angka yang kudapat dari layar HP. Di layar itu terdapat notifikasi WhatsApp dari seseorang. Isi pesan itu berisi, "Ciremai yuk." Yoyo. Aku belum sepenuhnya tersadar. Setelah aku pastikan lagi siapa yang mengirim pesan itu, ternyata ajakan itu berasal dari Kucai. Hampir lupa, 2 bulan sudah aku ditinggal oleh Yoyo. Hanya kenangannya yang tertinggal di sini. Di dalam hati ini, biasanya urusan ajak-mengajak itu urusan Yoyo. Namun kali ini hilang ditelan usia yang terbatasi takdir. Aku, Kucai, Ibang, dan Gundil kembali melakukan pendakian. Hampa memang, namun apa daya, ini suratan darinya. Bersyukur di Ciremai aku bertambah teman, sehingga sampai di puncak kami tidak hanya berempat. Alam Ciremai saat itu mengetahui terpuruknya hati ini. Kurogos aku dalam-dalam untuk mengambil cetakan foto yang sengaja aku cetak sebelum berangkat ke Ciremai. Itu foto Yoyo. Aku menggenggamnya, kurapatkan foto itu di dadaku. Aku menghadap ke timur yang kuperkirakan di sanalah Merapi berada. Kutahan sedihku lalu berkata dalam hati, "Untuk sahabatku yang berada dalam pelukan Merapi, ini untukmu." Dipta Ciremai 2017. Terima kasih teman-temanku semua yang telah mendengarkan kisah pedih ini. Dari saya Kang SM, salam Kere Hore.